Sejak kecil saya hidup di lingkungan yang keras, jauh dari rasa nyaman, udara yang bersih sulit didapat karena memang berdekatan dengan TPA Rawakucing. TPA Rawakucing adalah tempat pembuangan sampah akhir dari semua sampah-sampah yang berada di Kota Tangerang. Saya besar di lingkungan yang keras. Saya tumbuh menjadi pribadi yang keras karena lingkungan yang menuntut itu. Meski hidup saya keras, saya tetap berpikir untuk melanjutkan pendidikan. Saya sempat kuliah, tapi terhenti karena terlibat konflik besar. Saya berpindah-pindah pekerjaan dari pekerjaan kasar sampai menjadi supir angkot. Itu untuk menunjang pendidikan saya. Tapi tetap saya akan berpikir bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan kuliah saya demi satu cita-cita dan impian saya di masa depan. Perjalanan kuliah saya cukup panjang. Saya masuk tahun 2003 dan lulus sampai tahun 2018. 15 tahun saya sempat terhenti. Sampai pada akhirnya di tahun 2018 saya bisa lulus sebagai seorang sarjana. Menggapai apa yang saya cita-citakan dan saya impikan. Dan itu umum, impian bagi kami dari orang-orang awam, mungkin orang bilang adalah orang-orang kecil dan rakyat jelata, untuk menjadi seorang sarjana. Itu adalah suatu impian yang langka sekali bisa didapatkan oleh orang-orang seperti saya. Dan mungkin khusus di lingkungan sekitar TPA yang notabene-nya memang bahkan untuk menghidupi sehari-hari saja pun bisa dibilang agak sulit. Ya, yang kedua atau non. Kalau yang ini benar atau konsumsi. Karena yang kita bahas adalah negasi, maka pernyataan ini tinggal secara analitik. Namun satu hal yang tidak pernah saya lupakan, bahwa pendidikan adalah hal yang penting. Karena pendidikanlah yang akan merubah masa depan bagi siapapun. Kami tahu, kami memang bukan orang yang banyak harta. Tapi kami percaya, dengan pendidikan, kami bisa mendapat pekerjaan yang itu akan memperbaiki tingkat ekonomi dan strata sosial kami di mata masyarakat. Sebuah penghargaan yang mungkin bisa kita butuhkan sebagai kebutuhan tertier kami di masyarakat. Hubungan dengan penggandaian pada titipan tersebut. Berapa teman-teman jadinya berapa? Teman kalian tuh, ya, gitu caranya. Berapa jadinya?
Suatu hari saya pernah diajak masuk ke suatu daerah, mungkin tepatnya daerah TPA Rawakucing, di mana di sana banyak anak-anak pemulung, mereka memulung tanpa memperhatikan pendidikannya. Saya ngobrol dengan mereka, dengan orang tuanya, dan memang keterbatasan ekonomi lah yang membuat mereka terpaksa untuk berhenti sekolah dan tidak menyekolahkan anak-anak mereka. Mereka tidur di antara tumpukan sampah, bahkan makan dari sisa-sisa makanan yang buang di sampah. Sulit sepertinya untuk bertahan hidup. Itu mengingatkan saya pada masa kecil saya. Sahur-sahur kan juga pada di rumah ya. Kenapa kita pasang begini? Karena lawan kita itu bisa di depan, bisa di kanan, bisa di kiri. Ayo kita begini, mata semua waspada gitu. Supaya mereka punya mental baja atau tahan banting kalau bahasa di kampung kita, mereka ajarin seni budaya. Salah satu seni budaya yang mungkin sempat hilang di kampung kita, ternyata secara historis sejarah, itu Bang Rahmat lebih tahu karena dia juga S3-nya di bidang sejarah. Ternyata kampung kita itu menyimpan segudang sejarah yang terlupakan dengan zaman. Jadi ada situs tentang Kedaung secara lengkap sebenarnya. Ya, mungkin suatu saat pasti dipublis oleh Pak Rahmat. Aba, kita langsung maju. Cepat. Langsung mempercepat. Jadi ya udah kita kembangin yang menjadi ikon Kedaung tempo dulu. Salah satunya pencaksilat. Langsung dihajar, balikin, ambil, sudah end. Ajar beberapa selalu membukakan pintu rahmatnya, barokah, hidayah pada kita semua yang terus semangat dalam menjalankan satu ibadah yang beliau tuntunkan kepada kita, pada umatnya untuk selalu bersemangat walabul ilmi, menuntut ilmu. Saya sangat Dari sanalah saya mendirikan Saung Jawara, tempat kecil yang penuh harapan, di mana mereka dapat menyambung harapan untuk masa depannya. Di sini kami percaya bahwa ilmu adalah sebuah jembatan untuk masa depan yang lebih baik dari saat ini.
Di Saung Jawara kami menaruh harapan. Harapan bahwa dengan ilmu, anak-anak ini bisa melampaui kami, bisa mengubah wajah lingkungan ini, dan bisa berdiri tegak di masa depan, bukan karena tinju, tapi karena ilmu.